Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Prianto, mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indrapasta PGRI. Pada video ini, saya akan mensimulasikan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Metode AHP dalam Penentuan Strategi Digital Marketing pada Klaster Sintesis WIS. Sebelum masuk aplikasi, buka aplikasi Laragon, kemudian klik tombol Start pada panel utama untuk menjalankan modul Apache dan MySQL sampai berwarna hijau. Setelah modul Apache dan MySQL berjalan, buka browser dan akses alamat aplikasi. Pertama, saya akan login terlebih dahulu menggunakan akun sebagai marketing communication, salah satu pengguna sistem ini. Pertama kita masukkan emailnya ini aku udah isi tadi markom@gmail.com, kemudian password, kemudian kita klik masuk ke dashboard. Setelah berhasil login, saya masuk ke halaman overview dashboard sebagai marketing communication. Di sini ditampilkan 4 kartu ringkasan. Yang pertama ada alternatif platform, ini kita ada 5, kemudian ada total kriteria ada 9, ada total subkriteria ada 20, sama ada data campaign. Dan di bawahnya terdapat kotak data siap dinilai atau mulai perhitungan yang menginformasikan bahwa saya memiliki 5 alternatif dan 9 kriteria serta tombol mulai perhitungan HP untuk langsung memulai proses pengisian matriks perbandingannya. Kemudian di sebelah kiri ada menu navigasi terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada menu utama. Menu utama itu kita ada dashboard, ada data alternatif, ada data kriteria dan subkriteria. Kemudian ada analisis AHP yang terdiri dari 3 juga, ada kuesioner AHP, subkriteria AHP, matriks alternatif. Kemudian ada menu laporan. Untuk menu laporan ini terdiri dari 4. Yang pertama laporan digital marketing, laporan kriteria, laporan subkriteria, dan laporan hasil. Kemudian ada menu logout juga kalau semisal sudah selesai. Pertama saya akan mengklik data alternatif. Pada halaman kelola data alternatif, saya dapat menambahkan alternatif platform baru melalui kolom input di sini. Misalkan saya sudah memasukkan ada 5, ada Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, dan website landing. Nanti setelah ditambah akan muncul di sini di data alternatifnya. Kemudian saya akan mengklik menunya yang kedua, kriteria dan subkriteria. Pada halaman kelola kriteria dan subkriteria, saya dapat menambahkan kriteria baru. Misalkan, saya sudah menambahkan biaya promosi dan jangkauan audiens. Kemudian jika saya ingin menambahkan seperti jenis campaign atau target, itu kita ketik di sini, kemudian tambah kriteria. Nanti akan muncul di sini. Untuk kriterianya saya ada 9. Dan setiap kriteria yang telah dinilai akan menampilkan bobotnya seperti ini. Jadi masing-masing kriteria dan subkriteria itu ada bobotnya. Untuk data saya yang memiliki subkriteria itu ada 2. Yang pertama ada jenis campaign. Jenis campaign ini ada 10 subkriteria dari video ads, image, carousel, reels, story, search, display, landing page promo, leads from ads, dan di retargeting ads.
Untuk kriterianya saya ada 9, ada biaya promosi, jangkauan audiens, jenis campaign, jumlah klik iklan, jumlah leads konsumen, potensi closing penjualan, target pasar, tingkat engagement, dan tingkat konversi konsumen. Setelah menu utama, kita beralih ke menu analisis AHP. Analisis AHP ini pertama saya akan mengklik bagian kuesioner AHP. Oke. Ini adalah menu dari matriks perbandingan kriteria AHP. Jadi di kuesioner AHP ini tempat saya mengisi matriks perbandingan kriteria AHP. Nah, sistem menampilkan 9 kriteria dengan 36 perbandingan yang perlu diisi. Untuk isinya sudah saya isi. Untuk nilai-nilainya itu tergantung dari skala SETI-nya ini. Jadi 1 sama penting, 3 sedikit lebih penting, 5 jelas lebih penting, 7 sangat jelas penting, dan 9 mutlak lebih penting. Jadi dari 9 kriteria ini dilakukan perbandingan berpasangan. Sebagai contoh di sini biaya promosi sedikit lebih penting dibandingkan dengan target pasar, sehingga saya nilai untuk target pasar itu 3, dan sistem otomatis mengisi nilai kebalikannya yaitu 0,333 pada baris target pasar. Kemudian saya ke menu yang kedua dari analis AHP, yaitu subkriteria AHP. Pada halaman ini, pada halaman penilaian matriks subkriteria, terdapat 2 grup kriteria yang memiliki subkriteria, yaitu jenis campaign dengan 10 subkriteria, dan 10 kriteria dari target pasar. Untuk subkriterianya ini memiliki 45 perbandingan. Dari jenis campaign ini kita ada video ads, search ads, retargeting ads, image, display, carousel, landing page, reels, lead form, dan story ads. Jadi kita untuk memasukkan nilai bobotnya, kita input penilaian subkriteria. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Di sini semisal 1, di sini setengah, 1/3, kemudian 1/2, sampai seterusnya. Jika sudah, nanti klik hitung bobot lokal. Nanti otomatis untuk bobotnya, nilainya nanti akan record seperti ini. Itu. Untuk target pasar pun juga sama, yaitu kita input nilai penilaian subkriterianya, dan nanti kita masukin nilainya atau bobotnya sesuai dengan skala SETI-nya. Itu kemudian ini seperti 1, di sini 1/3, seperti itu. Semuanya kita isikan, kemudian kita klik hitung bobot lokal. Nanti untuk nilainya akan muncul di bobot kriterianya seperti ini. Jadi dari subkriteria ini kita ada 2 subkriteria dan ada 90 perbandingan. Gitu. Kemudian kita masuk ke menu yang ketiga, matriks alternatif. Kita klik, oke. Pada halaman matriks perbandingan alternatif, saya melakukan penilaian alternatif dengan metode AHP konvensional. Sistem menampilkan ringkasan 5 alternatif, 7 kriteria, 7 kriteria tunggal tanpa subkriteria, 20 subkriteria, dan 27 node sudah dinilai. Untuk setiap kriteria tunggal seperti biaya promosi,
dengan bobot 0,1123, jangkauan audiens 0,7133 sampai seterusnya. Jadi bobot ini itu tergantung dari nilainya. Semisal kita isikan sama seperti tadi, untuk skala 1-nya itu 1 sangat penting, 3 sedikit lebih penting. Semisal Instagram lebih penting dibanding dengan TikTok. Nanti setelah kita semua isi, kita hitung bobot prioritas. Tuh. Nanti untuk hasilnya semuanya terikot di sini. Jadi masing-masing kriteria subkriteria sudah ada bobotnya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke menu yang ketiga di bagian laporan. Untuk laporan kita ada 4. Pertama kita laporan digital marketing. Di halaman laporan digital marketing yang menampilkan ringkasan peringkat platform diurutkan berdasarkan skor akhir AHP tertinggi. Dengan nilai yang tadi saya sudah masukkan, Google Ads menempati peringkat pertama dengan skor 0,2648. Diikuti Instagram Ads di peringkat kedua, kemudian ada Facebook Ads peringkat ketiga, yang keempat ada website atau landing page, dan TikTok Ads peringkat kelima. Setiap platform dievaluasi berdasarkan 27 node kriteria dan subkriteria pada matriks alternatif di atas. Laporan ini juga bisa diunduh dalam format PDF melalui klik download laporan PDF. Kemudian laporan yang kedua, laporan kriteria. Itu pada laporan halaman laporan kriteria ditampilkan ringkasan bahwa terdapat total 9 kriteria, 2 diantaranya memiliki subkriteria, 7 bersifat mandiri atau tanpa kriteria dengan bobot tervalidasi sebesar 1. Karena kalau untuk HP itu perhitungannya itu tidak boleh lebih dari 1. Berdasarkan tabel daftar kriteria dan bobot prioritas, tingkat engagement menjadi kriteria dengan bobot tertinggi sebesar 0,1828, diikuti potensi closing penjualan di 0,1709, jumlah leads konsumen, kemudian ada biaya promosi, tingkat konversi konsumen, dan jumlah klik iklan, dan seterusnya. Jadi untuk laporan kriteria ini menampilkan hasil ranking dari daftar kriteria dan bobot prioritasnya. Untuk laporan kriteria ini pun juga bisa di-download dengan klik download laporan PDF. Nanti akan terbentuk file PDF-nya. Kemudian laporan subkriteria. Pada laporan subkriteria ditampilkan ringkasan bahwa terdapat 2 kriteria induk 20 total subkriteria dengan sub terbanyak berjumlah 10 dalam satu kriteria. Sebagai contoh, dalam subkriteria jenis campaign dengan bobot 0,0881 menampilkan rincian subkriterianya. Ini untuk tampilan dan bobot perankingan dari subkriterianya. Yang pertama, video ads dengan bobot lokal itu 0,0996 atau 10% dari kriteria. Kemudian ada image ads itu di 0,0734, 10% juga. Kemudian yang peringkat ketiga ada carousel di bobot lokal 0,0603 dengan 10% dari kriteria, dan seterusnya. Itu. Ini untuk subkriteria dari jenis campaign. Di bawahnya ada bobot dari kriteria target pasar, itu totalnya ada 0,0441 dengan rincian ranking subkriterianya itu. Yang pertama ada milenial, keluarga muda, investor, eksekutif, umum, dan seterusnya. Untuk
laporan subkriteria ini pun juga bisa di-download dan nanti hasilnya akan menjadi laporan PDF. Seperti itu. Kemudian laporan hasil. Yang terakhir ada laporan hasil. Untuk laporan hasil ini merupakan halaman puncak dari sistem ini. Laporan hasil keputusan AHP yang menampilkan perankingan akhir seluruh 5 platform berdasarkan kalkulasi AHP secara komprehensif. Dari perhitungan di atas, dari matriks perbandingan, dihitung perankingan totalnya. Google Ads berada di peringkat pertama dengan skor akhir 0,2648 atau skornya itu 25%. 25,5%. Kemudian yang kedua itu ada Instagram Ads, yaitu dengan skor akhir 0,2397 dengan kontribusi itu di 23,1%. Kemudian yang ketiga ada Facebook Ads di 0,2117 dengan bobot di 20,4%. Yang keempat ada website atau landing page di 16,9%. Kemudian yang kelima ada TikTok Ads di 14,0%. Kemudian untuk bobot kriteria pun juga menampilkan persentase atau bobot-bobot yang mempengaruhi dari platform ini. Di bawahnya juga ada detail kontribusi bobot per platform. Kayak semisal untuk Google Ads itu yang paling tinggi itu dari bobot potensi closing penjualan. Kemudian ada tingkat konversi konsumen, ada jumlah klik konsumen juga. Detail kontribusi bobot per platform tadi untuk Google, kemudian di Instagram Ads juga untuk kontribusinya dari kriterianya itu yang paling tinggi apa. Kita ada tingkat engagement, biaya promosi, jumlah klik iklan, jumlah leads konsumen. Kemudian ketiga ada Facebook Ads, sama untuk peringkatnya juga ada jumlah lead konsumen, tingkat engagement, potensi closing penjualan, promosi dan lainnya. Kemudian ada website, landing page di peringkat keempat dengan total bobot dari kriterianya juga. Kemudian yang terakhir ada TikTok Ads dengan sama ada perankingan dari masing-masing kriteria dan subkriterianya. Kemudian di bawahnya kita juga bisa cetak laporannya atau download laporan PDF-nya. Seperti itu. Aku coba download. Nanti akan terdownload dan otomatis kesimpan di file kita. Seperti itu. Demikian simulasi aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan strategi digital marketing properti pada klaster sintesis WIS menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau HP. Dengan sistem ini, tim pemasaran sintesis WIS dapat menentukan strategi digital marketing secara lebih objektif, sistematif, dan tepat sasaran. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya klik logout jika sudah selesai. Terima kasih.